Yang saya hormati Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sakban Raja Guguk, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi sumber ilmu bagi semua kita. Ada dua yang harus dimiliki para ulama dan tokoh-tokoh agama. Yang pertama, dia sebagai penerang umat, memperbaiki akhlak bangsa. Yang kedua, dia harus hadir sebagai garda terdepan sebagai perekat bangsa. Siapapun tokohnya membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan. Sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Kita semua terinspirasi dengan perjuangan guru kita, Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak mampu mempersatukan itu semua, dan kemudian kiprahnya saya mengetahui juga di tingkat Sumatera Utara selama ini cukup berperan untuk bisa mengajak umat Sumatera Utara ini untuk memilih event-event politik, termasuk memilih pemimpin di Sumatera Utara ini. Dan saya juga mengetahui persis beliau juga sering diundang oleh tokoh-tokoh nasional, karena memang pandangan-pandangan beliau yang menyejukkan buat kita semua. Saya mengakui tempat ini dan saya mengikrarkan diri saya salah satunya murid ada di sini. Karena kita kenal betul, tak ada yang tak kenal beliau ini. Beliau sebagai guru merupakan titisan berat sekali ini, berat sekali. Selamat guru saya, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun berdoa semoga Tuan Guru Batak Syekh Sakban Raja Guguk semoga diridhoi, diberi keberkahan, kemudahan, kesehatan terlebih, tentu juga rezeki yang berlipat ganda. Saya mengunjungi Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sakban Raja Guguk bersilaturahmi, karena seorang pemimpin itu harus dekat dengan ulama dan waroh. Jadi saya dari Jakarta, saya dari Sendiri mengunjungi beliau di bagian Batak, dan sekalian panutan bagi kaum muslimin, tidak hanya muslimin saja, termasuk juga beliau ini adalah keberagaman kebangsaan. Luar biasa, Abang Tuan Guru Batak. Hari ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Amang Raja Guguk, bawakan lainnya Amang dalam setiap ceramah, agar kiranya pola arah pembangunan kita itu lebih mengarah kepada DNA-nya Indonesia. Yang saya hormati Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sakban Raja Guguk, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi sumber ilmu bagi semua kita. Dakwah kebangsaan yang kita kembangkan, sebuah kegiatan mengajak manusia kepada Tuhan, tetapi di saat bersamaan kita kemudian membangun konsepsi persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dakwah itu kan doktrin dasarnya sebuah aktivitas transenden, mengkomunikasikan manusia kepada Tuhan, mengajak manusia kepada tauhid, amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi gagasan dakwah yang kita maksud, yang hari ini kita kembangkan di Pondok Persulukan adalah bagaimana mengintegrasikan dakwah sebagai doktrin teologis dengan dakwah sebagai upaya membangun persaudaraan sesama anak bangsa.
Sehingga tidak ada dikotomi antara ketaatan teologis dengan semangat untuk membangun persaudaraan kebangsaan. Kita tidak ingin ke depan terjadi dikotomi itu, bahwa bertentangan antara ketaatan iman dengan kecintaan terhadap bangsa. Kenapa muncul semangat kita untuk mengembangkan, membumikan gagasan dakwah kebangsaan dan kerukunan ini adalah karena kita melihat bangsa ini bangsa yang besar dan majemuk, dan ini sudah final. Di saat bersamaan kita mendapat perintah secara teologis untuk mengembangkan agama, mengembangkan dakwah sebagai bagian dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya, selain kita menyeru manusia kepada tauhid, maka kita kemudian menerjemahkan dakwah ini untuk dapat kemudian mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Sehingga yang kita harapkan apabila dakwah kebangsaan ini terwujud, ke depan tidak lagi muncul sebuah pandangan, sebuah gerakan yang membenturkan antara ketaatan agama dan kecintaan terhadap bangsa. Karena memang Islam juga doktrin dasarnya adalah agama yang sangat menghargai perbedaan, sangat menghargai keragaman. Cukup banyak ayat-ayat Allah yang dapat kita petik bagaimana kemudian kita menjadi umat pertengahan, menjadi umat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Kita bersyukur para tokoh dan akademis sangat mendukung dakwah kebangsaan yang kita kembangkan. Setidaknya ini sudah termaktub dalam sebuah buku yang kemudian ditulis beberapa akademis, yang diteliti oleh akademisi, yang kemudian ini menjadi sebuah konsepsi, sebuah konsep gagasan dakwah kebangsaan itu sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmat dan barokah yang diberikan Allah, kita di pondok ini selalu menerima tamu dan kunjungan para tokoh, para elit-elit bangsa. Mulai dari tokoh nasional sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah. Ini rahmat dan barokah yang diberikan Allah. Bahkan tokoh-tokoh lintas agama, lintas iman juga hadir di pondok persulukan ini. Semua ini kemudian kita rajut sebagai upaya kita mengokohkan persaudaraan. Kita rajut untuk kemudian mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang kita maksud dengan gagasan dakwah kebangsaan. Bahwa kita tidak boleh berbenturan hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Bagi kita itu sudah selesai, kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bahwa perbedaan keyakinan kita jadikan sebagai motivasi, sebagai spirit, kesempatan untuk berpastabikul khairat, yakni berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Ini kita kembangkan dari spirit gagasan dakwah kebangsaan itu sendiri. Sehingga kemudian ke depan persoalan perbedaan agama tidak akan menjadi sandungan dalam membangun bangsa ini. Secara doktrin teologis kita mengajak manusia, umat manusia kepada tauhid. Tetapi di saat bersamaan kita harus mengembangkan sikap-sikap bagaimana menjaga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemajemukan, bagaimana merajut perbedaan menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Dari dakwah kebangsaan ini, dakwah yang mempersaudarakan. Dan agama itu juga sesungguhnya adalah, terutama Islam, adalah agama yang sangat konsen
untuk mendamaikan dan mempersaudarakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada akademisi dan kepada para tokoh yang mendukung gerakan dakwah kebangsaan yang kita kembangkan di Pondok Persulukan ini, dan semoga ini menjadi model dakwah yang bisa berkembang secara nasional dengan satu tujuan, bagaimana kita bisa membangun bangsa negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di saat bersamaan kita kemudian bisa menyemai kedamaian, persaudaraan, kerukunan yang begitu indah di negeri kita yang besar ini. Oleh karenanya dakwah kebangsaan ini adalah dakwah yang mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai sosial dan nilai kebangsaan. Ke depan tidak ada lagi benturan-benturan karena perbedaan-perbedaan agama, sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan kebangsaan kita, berpotensi membelah persatuan dan kesatuan kita. Karena kita sama-sama sepakat ingin menjaga bangsa ini, merawat bangsa ini, di saat bersamaan kita juga ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun wa rabbun ghafur, bangsa yang mendapat kasih sayang, bangsa yang makmur, bangsa yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagasan dakwah kebangsaan yang kita kembangkan ini diharapkan kemudian sebagai gerakan dakwah nasional yang membangun kesadaran seluruh anak bangsa untuk sama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sehingga tidak muncul lagi gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan ekstrim, apalagi teror atas nama agama. Mari kita kembangkan sikap kasih sayang, kesadaran bahwa kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama-sama mencintai negeri ini, sehingga kemudian kita dapat menjaga bangsa ini dari segala bentuk keterpecahan. Gerakan dakwah kebangsaan adalah bagian dasar dari mewujudkan konsep rahmatan lil alamin sebagai agama rahmat, agama kasih sayang yang mengajak manusia untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan semangat ini dapat kita kembangkan, kita sebarluaskan sebagai bagian dari jihad kita dalam beragama. Karena memang jihad saat ini dibutuhkan adalah jihad mempersaudarakan, jihad mendamaikan, jihad mengokohkan persatuan dan kesatuan, meneguhkan kecintaan terhadap negeri. Di saat bersamaan tentu kita mengembangkan aktivitas-aktivitas tersendan yang mengajak manusia untuk dekat kepada Tuhan. Mudah-mudahan dakwah kebangsaan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah diberikan pemimpin yang benar-benar memikirkan bangsa dan negara, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kami meminta, jadikan keutuhan bangsa, jadikan persatuan bangsa di atas segala kepentingan. Mari kita hentikan kondisi-kondisi yang terjadi pada pemilu pilpres sebelumnya, saling fitnah, saling membenci, saling menuduh, saling mengolok-olok. Kita bangsa yang besar yang dimerdekakan para ulama, para syuhada, para wali-wali, tokoh-tokoh bangsa. Mari kita hargai, kita junjung agar persatuan bangsa dapat terjalin dengan baik. Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sering melakukan pertemuan silaturahmi para tokoh, para ulama, silaturahim kebangsaan, istighosah terhadap negeri di pondok kita ini. Dan selalu kita berpesan bagaimana kita sama-sama merawat kerukunan, kedamaian, menjaga kemajemukan sebagai kekuatan kita, sebagai keberkahan dari Tuhan. Maka para kiai-kiai kampung yang tinggal di pelosok, para ulama, para masyayikh, dan para tuan-tuan guru, kita sepakat
bahwa kita berpesan kepada para elit-elit bangsa, kepada para capres ke depan, para partai dan politisi, seluruh elemen bangsa, mari kita jaga jangan sampai terjadi lagi kembali suasana kebatinan pada Pilpres 2019 yang penuh dengan kebencian, fitnah, saling mengolok-olok, saling mengejek. Kalau ini terus kita biarkan, maka akan berpotensi terjadi keterbelahan, keterpecahan.